Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Excellency Ustadz Arif Baitika Rahman MPD as the headmaster of Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Excellency all teachers and functionaries of Citra Madinatul Ilmi Junior High School Banjarbaru. Excellency all parents and all students whom I love. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Ketiga, penayangan video simulasi PTM. Keempat, sosialisasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kelima, sosialisasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang keenam, doa serta penutup. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya, penyampaian pembukaan tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi kepada Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama Ustadz hormati seluruh PTK SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang sama-sama kita hormati orang tua atau wali yang hari ini mendampingi anak-anak atau peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang selalu kita banggakan, kita cintai, yaitu seluruh anak-anak SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang mudah-mudahan emas bagi agama dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi dalam ruang secara virtual ini. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita nantinya diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 2021 ini merupakan jadwal pembukaan tahun ajaran di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Dengan ini mungkin Ustaz buka dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi secara resmi kita buka pada tanggal 12 Juli 2021. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah meluruskan niat kita menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini ada beberapa agenda yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama mungkin tentang rencana sekolah untuk melaksanakan praktik simulasi PTM, dan selanjutnya juga akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan sekolah, seluruh sekolah di lingkungan Kota Banjarbaru, dan yang terakhir insya Allah juga akan Ustadz sampaikan hari ini perkenalan Ustadz dan Ustazah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Hari ini Ustadz diberikan waktu 30 menit, mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hal yang bermanfaat dari yang Ustadz paparkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ini sampaikan insya Allah kegiatan kita hari ini direkam lewat Zoom dan akan dipublikasikan juga nantinya lewat YouTube. Jadi insya Allah hari ini kegiatannya kita rekam. Aku ada kalau Bapak ada semalam sudah. Aku Bapak ada loh semalam Yun. Adalah. Selanjutnya hari ini adalah tanggal 12 Juli 2021. Itu adalah tanggal di mana kita sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi resmi membuka tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah kegiatan pembelajaran kita dimulai hari ini. Artinya pembelajaran itu bukan hanya belajar akademik, tapi insya Allah setiap kegiatan mulai tadi ananda sholat duha, itu sudah masuk ke pembelajaran kita. Jadi belajar kita di sini bukan hanya belajar secara akademik, tapi pembiasaan atau budaya yang kita laksanakan di sekolah ini itu merupakan semuanya pembelajaran bagi kita semua. Nah, selanjutnya ini Ustadz mengingatkan kembali, mungkin sudah juga ada yang baca di berita bahwa Wali Kota Banjarbaru itu memutuskan pembelajaran tatap muka. Jadi rencananya memang di awal kita tanggal 12 Juli 2021 ini kita memang rencana mengadakan PTM. PTM itu pertemuan tatap muka. Jadi kita rencananya memang seperti itu. Nah, namun karena memang ada surat edaran dari PJ Gubernur Kalimantan Selatan dan memang juga ini kita sedang melaksanakan PPKM, maka Wali Kota Banjarbaru kemarin memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di sini diketahui melalui berbagai masukan dan pertimbangan, sejumlah sekolah bersedia melaksanakan PTM yang terdiri dari 83 lembaga pendidikan anak usia dini, 32 sekolah dasar, dan 23 SMP yang tersebar di Banjarbaru. Nah, alhamdulillah SMP kita, SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini merupakan termasuk sekolah yang 23 ini. Nah, jadi kita alhamdulillah sudah siap, namun cuma belum mengantongi izin dari Pemko Banjarbaru. Dan insya Allah mudah-mudahan PPKM ini cepat berlalu dan mudah-mudahan
wabah COVID ini juga cepat berada atau berakhir, hingga kita nantinya bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala seperti yang dulu. Nah, juga ini pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin, kita pihak sekolah juga sudah dimonitoring dan divisitasi dari utusan-utusan Pemko, mulai dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari BNPB. Dan alhamdulillah, ini tadi yang seperti disampaikan Wali Kota, penundaan ini memang karena mengikuti PJ edaran Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, mudah-mudahan kita pihak sekolah secepatnya nantinya bisa melaksanakan PTM seperti yang dikehendaki oleh ayah bunda atau anak peserta didik sekalian. Nah, selanjutnya ini kita SMP plus Citra Madinatul Ilmi itu insya Allah akan memberikan opsi 2 pilihan bagi peserta didik yang ingin atau yang akan melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, jadi kalau kalian memilih pembelajaran tatap muka itu boleh, ataupun kalian memilih pembelajaran daring silahkan. Nah, jadi kita pihak sekolah tidak memaksakan. Jadi pilihan itu diserahkan kepada peserta didik dan ayah bundanya, lalu kita pihak sekolah akan fasilitasi. Insya Allah entah itu PTM ataupun memilih daring, insya Allah kita akan tetap memberikan pelayanan maksimal, pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak-anak yang kami sayangi. Nah, selanjutnya pihak sekolah juga rencananya akan melaksanakan praktik simulasi PTM. Nah, jadi praktik ini kan kita kemarin sudah menyampaikan bahwa kalau SMP ini melaksanakan PTM, seperti apa sih teknisnya, seperti apa sih dari awal dia masuk sampai dia pulang, apa saja kegiatan yang anak-anak laksanakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita juga sudah buat video simulasi, dan insya Allah setelah ini tayangkan. Nah, namun kita pihak sekolah tetap ingin memberikan pelayanan terbaik bagi anak ayah bunda yang ingin melaksanakan PTM. Jadi kita sebelum PTM, kita pihak sekolah ingin melaksanakan praktik simulasi dulu. Nah, supaya ada bayangan ketika PTM itu nanti seperti apa. Nah, kalau cuma disosialisasikan lewat seperti ini, lewat Zoom atau lewat video, itu mungkin masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana teknis simulasi PTM tersebut. Nah, maka kami pihak sekolah berinisiatif mengadakan praktik simulasi PTM. Jadi namanya praktik, berarti kan dari awal sampai akhir itu merupakan kegiatan praktik simulasinya. Nah, insya Allah kita akan jadwalkan pada hari Selasa 13 Juli 2021 itu untuk kelas 7, dan Rabu 14 Juli 2021 itu untuk kelas 8, dan Kamis 15 Juli 2021 itu untuk kelas 9. Catatan, sekali lagi ini catatan, praktik ini bersifat tidak wajib. Nah, jadi praktik ini tidak akan mempengaruhi nilai, juga sifatnya tidak wajib. Ini cuma kita ingin memberikan fasilitas atau memberikan layanan terbaik lah bagi yang ingin melaksanakan PTM nantinya. Kan kemarin sudah ada survei siapa yang ingin melaksanakan PTM, siapa yang daring. Nah, karena PTM ini memang nantinya pasti akan terjadi, maka kita pihak sekolah pun menyusun atau menyiapkan secara matang bagaimana sih teknis PTM ini. Mudah-mudahan PTM ini menjadi aman dan menjadi hal yang memang benar-benar maksimal kita laksanakan. Karena PTM ini kan menyangkut juga keamanan dan kesehatan kita sebagai warga sekolah semuanya. Nah, jadi insya Allah praktik ini akan dilaksanakan mulai besok, kelas 7, 8, dan 9, dan ini sifatnya tidak wajib. Kalau ada anak didik yang tidak ikut simulasi atau praktik ini, insya Allah akan tetap dilayani secara daring. Jadi sama saja yang didapatkan secara praktik. Nah, kalau praktik cuma bedanya dia datang sekolah dan melaksanakan kegiatannya secara langsung. Kalau daring, dia juga akan dilayani oleh wali kelas
dan kegiatannya pun sama, mulai dari sholat duha sampai nantinya dikawal atau diajak untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, ya ini catatan juga bagi anak-anak yang nantinya ingin atau bersedia ikut praktik simulasi PTN. Nah, jadi yang misalkan ingin ikut, tapi ini yang ingin ikut ya, catat yang ingin ikut. Kalau tidak ikut ya tidak apa-apa. Nah, satu, orang tua atau wali memberikan izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tentunya kalau tidak ada izin dari orang tua, diharapkan tidak usah mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya juga orang tua atau wali memastikan anaknya dalam kondisi sehat dan fit. Nah, jadi kalau anak-anaknya atau pian-pian sedang tidak enak badan atau misal sedang flu, itu juga tidak akan kita sediakan atau tidak akan kita perbolehkan. Karena nantinya ketika kita simulasi ini di depan gerbang akan ada pengecekan lagi, checkpoint. Jadi kalau yang tidak fit itu akan kita suruh rumah. Jadi kasihan pian kalau sudah datang ke sekolah disuruh balik. Jadi alangkah baiknya dipastikan dulu anaknya dalam kondisi sehat dan fit. Nah, selanjutnya anak-anak membawa surat kesediaan yang sudah ditandatangani orang tua atau wali. Yang kemarin bagi orang tua atau wali yang memilih opsi PTN itu silakan dibawa surat yang kemarin kita bagikan juga, yang sudah mungkin dikirim lewat WA. Nah, selanjutnya ini mohon dibawa ketika ikut praktek. Tapi kalau tidak ikut praktek ya tidak apa-apa. Nah, dibawa dan diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya anak-anak diantar oleh orang tua atau wali. Nah, jadi pagi itu anak-anak diharapkan juga diantar oleh orang tua atau wali. Jadi bis kita tidak beroperasi pada pagi dan insya Allah akan beroperasi pada saat pulang. Jadi kalau ada anak yang ingin memakai bis atau ingin diantar pakai di sekolah, insya Allah pulangnya kita sediakan. Nah, selanjutnya juga anak-anak bersedia mematuhi prokes yang ketat dari sekolah. Nah, selanjutnya anak-anak membawa makan, alat makan dan minumnya masing-masing. Insya Allah makan akan kita sediakan di sekolah memakai alat-alat khusus atau masing-masing dapat porsinya tersendiri. Selanjutnya yang ketujuh, diperbolehkan membawa handphone dalam kurung bukan smartphone. Nah, jadi handphone di sini digunakan untuk memudahkan komunikasi antar anak dan orang tua. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti didiskusikan atau dikoordinasikan dengan ayah bundanya. Misalnya, ulun ini ayah bunda ikutkah atau tidak besok praktik simulasi. Kalau kata ayah bundanya tidak usah ikut lewat virtual saja. Kalau kata ayah bundanya diperbolehkan, nah silakan dicek lagi nanti sehat atau tidak. Nah, selanjutnya ayah bunda mau tidak mengantar. Nah, selanjutnya juga ada bawa handphone atau tidak. Mungkin itu yang perlu didiskusikan atau dikomunikasikan dengan orang tua atau ayah bundanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkenalan, karena waktu Ustadz tidak panjang, ini sedikit lagi, maka mudah-mudahan dengan perkenalan ini ada sedikitlah membuka atau mengakrabkan siapa nantinya Ustadz Ustazah yang akan mendampingi kalian, siapa Ustadz Ustazah yang nantinya menjadi wali kelas kalian, dan siapa Ustadz Ustazah nantinya yang akan mengajar mata pelajaran di kelas-kelas kalian. Nah, selanjutnya juga setelah Ustadz ini akan ada agenda penyampaian sosialisasi dari Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Nah, di sana insya Allah beliau akan menjelaskan lebih rinci teknis rencana PTN di sekolah kita seperti apa, dan juga teknis yang pelaksanaan mungkin simulasi ini. Nah, selanjutnya juga setelah itu akan ada penyampaian dari Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan yang nantinya pada bagian kesiswaan ini insya Allah beliau akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kelas dan kalian akan tahu
siapa wali kelas kalian yang akan mendampingi kalian selama 1 tahun ke depan ini. Nah, mudah-mudahan semua yang nantinya menjadi keputusan sekolah, entah itu dari nanti pemilihan kelompok kelas, atau mudah-mudahan kalian bisa senang semuanya dengan hasil yang nantinya terjadi. Nah, selanjutnya ini mungkin Ustadz akan masuk ke bagian perkenalan. Nah, ini yang pertama. Mungkin ini kalau kalian tidak kenal, silakan dilihat lagi ini yang bicara ini siapa. Jadi ini perkenalkan, nama Ustadz Arif Baiti Kiraman MPD. Ustadz diamanahi oleh yayasan menjadi kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum, beliau juga mengajar mata pelajaran IPA. Nama beliau adalah Ustazah Arini Rahmadani SSI. Nah, selanjutnya, ini wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, beliau juga mengajar sebagai guru PAI. Beliau bernama Al-Ustadz Nasrullah SPDI. Nah, selanjutnya, ini kepala tata usaha kita, Ustadz Muhammad Fahmianur SPDI. Jadi kalau kalian berurusan surat, insya Allah dengan beliau ini nantinya. Nah, selanjutnya juga bendahara sekolah kita, beliau bernama Ustazah Surhah SHI. Nah, beliau ini nantinya yang akan mendampingi atau melayani pembayaran yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya ini ada Kaur Sarpras, kepala urusan bidang Sarpras. Beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Nama beliau Ustadz Sumardi SPD. Selanjutnya juga ini adalah kepala urusan bidang keagamaan. Beliau juga mengajar sebagai guru PAI. Nama beliau Ustazah Hajah Muniroh SPDI. Selanjutnya beliau merupakan kepala halaqah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Beliau juga mengajar sebagai guru tahsin atau tahfiz. Nama beliau adalah Ustadz Alin Aparin SPDI. Nah, selanjutnya kepala perpustakaan, beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Nama beliau adalah Ustadz Amiruddin MPD. Nah, selanjutnya beliau merupakan kepala laboratorium, juga sebagai wali kelas 9D nantinya, dan beliau juga sebagai guru bahasa Inggris, yaitu Ustazah Mirawati SPD. Mungkin yang kelas 7 sudah kenal nih dengan Ustazah Mira, karena pagi tadi Ustaz lihat beliau sudah mengawali atau mendampingi anak-anak untuk sholat duha. Insya Allah setelah ini akan wali kelas kalian yang akan mendampinginya. Jadi berpisah dengan Ustazah Mira, disambut dengan wali kelas yang baru untuk bagi kelas 7. Nah, selanjutnya wali kelas 9C, ini beliau juga sebagai guru PPKN. Nama beliau Ustazah Erni Herawati SPD. Nah, selanjutnya wali kelas 9B, beliau merupakan guru bahasa Indonesia, dan nama beliau adalah Ustazah Mardikayah SPD. Nah, selanjutnya untuk kelas 9A, wali kelas 9A, beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Nama beliau Ustazah Nurhayati Indah Lestari SPD. Nah, selanjutnya untuk wali kelas 8D. Wali kelas 8D, beliau juga mengajar sebagai guru tahsin dan tahfiz. Nama beliau Ustazah Rara Fauziatul Rizki SPDI. Nah, selanjutnya wali kelas 8C, beliau juga mengajar sebagai guru IPA dan prakarya. Nama beliau adalah Ustazah Siti Saidah SPD. Nah, selanjutnya wali kelas 8B, beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Arab. Nama beliau Ustadz Haji Ahmad Jaini LC SPDI.
Nah, selanjutnya untuk wali kelas 8A, beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Nama beliau adalah Ustazah Raudah MPD. Selanjutnya wali kelas 7C, beliau juga mengajar sebagai guru PJOK. Nama beliau Ustadz Abdul Muhsi SPD. Selanjutnya untuk wali kelas 7B, beliau juga mengajar sebagai guru IPA atau prakarya. Nama beliau Ustazah Aziza Mir'atil Hayati SPD. Selanjutnya untuk wali kelas 7A, beliau juga mengajar sebagai guru IPS. Nama beliau adalah Ustadz Faturrahmi SPD. Selanjutnya beliau mengajar mata pelajaran IPS. Nama beliau adalah Ustadz Supiani SPD. Selanjutnya yang mengajar mata pelajaran matematika, nama beliau adalah Ustadz Fauji Kastalani SPDI. Selanjutnya guru yang mengajar mata pelajaran juga matematika, beliau adalah Ustazah Untari Oktavia Nursanti SPD. Selanjutnya untuk guru yang mengajar seni budaya, beliau adalah Ustazah Endah Sri Andi Handayani SPD. Selanjutnya untuk guru yang mengajar BK atau bimbingan konseling, itu ada Ustazah yang bernama Siti Kamariah SPD. Selanjutnya Ustadz yang juga mengajar atau yang membimbing konseling di sekolah kita juga bernama Ustadz Muhammad Sairani SPDI. Selanjutnya guru atau Ustadz yang mengajar mapel TIK atau prakarya, ini beliau juga bernama Ustadz Khairullah M.Pom. Nah, selanjutnya untuk guru atau Ustadz mapel, guru tahsin atau tahfiz, ini adalah Ustadz Abdillah Maulid SPD. Selanjutnya guru yang juga mengajar sebagai guru tahsin dan tahfiz, ini ada Ustazah Wiwin Astuti SPD. Selanjutnya guru juga tahsin dan tahfiz, ini nama beliau adalah Ustazah Farera Aisyah SAG. Nah, selanjutnya juga guru tahsin dan tahfiz, nama beliau adalah Ustadz Ahmad Baihaqi SH. Dan selanjutnya guru juga tahsin dan tahfiz, ini dengan nama Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Nah, mungkin ini penutup. Di SMP plus Citra Madinatul Ilmi ini ada total 33 PTK yang melayani atau yang mendampingi ananda sekalian nantinya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau tadi selalu disehatkan dan diberi tiga saja. anak, ayah, bunda, segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Inggih. Kegiatan selanjutnya yaitu penayangan video simulasi pembelajaran tatap muka. Check it out.
Simulasi. Sama Ribis, usahain social distancing ya, biar semua aman, kamu aman, tapi bisa aman deh. Ketika udah masuk lingkungan sekolah, di depan pintu gerbang, kalian akan ketemu sama guru piket. Guru piket akan ngecek suhu tubuh kalian. Kalau normal, kalian bisa masuk ke lingkungan sekolah. Masuk ke kelas gitu. Tapi apabila ada kasus di mana suhu badan kalian melebihi orang normal, maka kalian akan dipersilahkan menuju ke pos satpam. Di pos satpam nanti, kalian akan menemui guru piket. Kemudian didata nama kalian, kelas, nomor orang tua, dan alamat. Di sana, orang tua kalian akan dihubungi karena kalian kemungkinan dalam keadaan sakit dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Setelah kalian didata oleh guru piket, maka data yang didapat akan dipakai guru piket untuk menghubungi orang tua. Orang tua kalian akan ditelepon atau dihubungi. Guru piket akan menjelaskan bagaimana keadaan kalian, terutama suhu tubuh yang tinggi tadi ya. Setelah nantinya orang tua dan guru piket berbicara dan berdiskusi, maka dengan berhati kalian diminta untuk pulang. Ya, untuk memulihkan stamina kalian supaya sehat itu. Mungkin beberapa hari ataupun beberapa minggu, tergantung kecepatan kesembuhan kalian terhadap penyakit. Ya, mudah-mudahan nggak lama ya, supaya kalian bisa beraktivitas kembali dan berkumpul bersama teman di dalam kelas. Back to school lagi ya. Sekarang kalau kalian sudah aman dari tes suhu, maka akan ada guru piket yang akan mengarahkan kalian ke kanan dan ke kiri buat cuci tangan. Masih ingat kan bagaimana cara cuci tangan yang baik? Jangan salah ya. Soalnya kita tahu dari rumah sampai di sekolah kalian membawa virus. Nih, takut tuh. Nanti kalau kalian salah tuh, guru piket akan mengingatkan kalian dan kalian minta buat cuci tangan yang betul
Jangan salah. Nah, kangennya sama kelas. Kalian pasti kangen kan? Tuh, nih, kita sudah masuk ke ruang kelas. Nanti, wali kelas kalian akan mengabsen kalian. Berurutan ya. Jangan gegabah, jangan dorong-dorong. Social distancing. Di dalam kelas nanti, kalian akan diarahkan oleh wali kelas kalian. Kan kalian udah dipesenin kan, bawa alat sholat, alat makan sendiri. Jangan nggak bawa ya, karena saat COVID ini, kalian diminta untuk tidak bergantian menggunakan alat tersebut. Takutnya saling menularkan penyakit. Itu ya. Ayo, siapa nih yang minat mau masuk kelas, duduk di bangku kelas, terus lihat teman-teman, pasti kangen kan ya? Kangen juga sama Ustadz dan Ustazah, kangen pelatihan Ustadz dan Ustazah. Tapi ingat, walaupun kita nanti sudah masuk ke ruang kelas, kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan enggak ya. Walaupun kalian kangen sama Ustadz Ustazah, kangen sama teman-teman, usahain jangan bergerombol, jangan deket-deketan. Takutnya itu malah membawa kemudaratan buat kita semua. It's time for lunch. Yeay, makan siang. Makan siang pada saat nanti kalian cuma melaksanakannya di dalam kelas. Kalau di luar, kalian nggak berkumpul. Supaya makin ringan itu juga. Ngapain tuh ciprat-ciprat air? Hehehe, itu nggak boleh ya, dilarang. Apalagi tuh deket-deketan. Ingat, selain imun, nggak salah nih kita masuk di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, karena di sini wadah kita untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kita. Terus dari wudhu sampai nanti sholat, kita akan diatur oleh guru. Jangan main-main ya. Jangan sampai tempat ibadah merupakan salah satu tempat untuk penyebaran penyakit. No. Aduh, kangen berat nih. Kangen buat jamaahan di musola. Kangen buat dengerin kultum teman-teman. Kangen juga dengerin nasihat dari Ustadz dan Ustazah. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya teman-teman. Tuh, udah lihat kan? Itu ada garis-garis merah, tanda silang merah, itu nunjukin batas-batas kalian. Jangan sampai kalian mepet nanti sama teman yang lain. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Yeay, pulang. Biasanya ini momen yang kalian tunggu nih teman-teman. Jangan sampai ya, nanti saking senangnya kalian sampai melanggar protokol kesehatan. Kayak gini nih, nggak boleh ya. Walaupun kalian saking senangnya tuh, tetap jaga jarak aman antara satu sama yang lain. Kita saling menjaga supaya semua sehat, semua aman, dan semua nyaman. Sampai nanti kalian sampai di rumah. Oke teman-teman. Alhamdulillah
SMP Plus GMI Banjarbaru dilengkapi dengan fasilitas bus kota. Namun, dengan COVID sekarang ya, nggak bisa diisi full, maksimal separuh dari kapasitas bis, supaya antara satu siswa dengan siswa yang lain ada jarak. Dan juga nantinya ya, kalau siswa masuk dan keluar, usahain deh gunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di sana. Kita kan nggak tahu ketika kita masuk dan keluar bus kita habis megang apa. Jangan-jangan megang teman tuh. Akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan. Sudah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa videonya ya. Insya Allah akan kami share juga di grup kalian, jadi dan di YouTube. Jadi kalian bisa nonton kembali. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sosialisasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ustazah Arini Rahmadani SSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih Ustazah Mira buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 300 ya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali partisipan yang hadir di kegiatan Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini cuma awalnya saja. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya kalian masih semangat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita berada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, kita tetap semangat. Walaupun nantinya kita masih dalam keadaan wabah COVID ini, dan ini tidak menyurutkan semangat-semangat kita untuk belajar. Kami pun masih semangat mengajar gitu. Kalau kalian lihat bagaimana perjuangan Ustadz dan Ustazah membuat video tadi, menempatkan diri sebagai siswa itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan simulasi tadi membuka sedikit bagaimana nantinya kita ketika pertemuan tatap muka nanti. Insya Allah mudah-mudahan bisa sesegera mungkin. Bukan tidak dilaksanakan, tapi ditunda. Ditunda sampai kapan? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Dan kita tetap insya Allah seperti yang sudah dijadwalkan tadi, bahwa besok jadwal kehadiran kelas 7, hari Rabu jadwal kehadiran kelas 8, dan hari Kamis jadwal kehadiran kelas 9 untuk datang ke sekolah. Nah, silahkan didiskusikan dulu dengan ayah bundanya, silahkan didiskusikan dulu dengan keluarga, apakah besok, Selasa, Rabu, Kamis, kalian diizinkan atau tidak untuk datang ke sekolah. Oke? Yang penting kami membuka hati, membuka dada, membuka diri, dan membuka sekolah, membuka gerbang sekolah untuk kehadiran kalian. Karena jujur kami sangat amat kangen dan rindu sekali sama kalian. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa. Oke, hari ini Ustazah diamanahi sekitar waktu 1 jam ke depan, 60 menit ke depan, untuk mensosialisasikan bagaimana nantinya ketika kita pertemuan tatap muka, dan bagaimana nantinya kegiatan belajar mengajar kita. Perlu ditekankan satu hal,
perlu ditekankan satu hal. Selama wabah COVID, bahkan 1 tahun ke belakang kemarin, kami tidak mencanangkan program supaya anak ini pintar 100%. Harus nilainya 100, harus nilainya 90. Tidak. Sesuai visi misi sekolah bahwa CMI, SMP plus CMI, ini menekankan untuk membentuk anak yang soleh dan soleha. Sesuatu bisa itu karena biasa. Di awal tadi, mungkin anak-anak dibimbing oleh Ustazah Mira untuk sholat duha. Mungkin lagi kelas 7 baru ya, mungkin kelas 7 baru. Tapi seharusnya nih ya, bagi kelas 8 dan kelas 9, ini sudah menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena sudah biasa. Kelas 8 sudah 1 tahun ke belakang dia melaksanakan sholat duha dan tadarus. Kelas 9 sudah 2 tahun dia melakukan kegiatan sholat duha dan tadarus. So, seharusnya ini sudah menjadi kebiasaan. Dan untuk kelas 7, mudah-mudahan kebiasaan baru ini bisa menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Long lifetime istilahnya. Mudah-mudahan ya, amin. Nah, sekarang share screen dulu ya, mudah-mudahan bisa. Masih belum jadi co-host lah. Oke, sambil nunggu, di sini Ustazah akan membagi beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai kegiatan tatap muka kita nanti. Start dulu. Ustazah Arin, akun pian apa namanya Ustazah? Asar Ustaz. Asar. Oh ya. Ya. Ya, sudah jadi co-host Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, mudah-mudahan bisa terlihat lah. Terlihatkah? Terlihat Ustazah. Alhamdulillah. Jadi nantinya kegiatan belajar mengajar di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru ini akan dilaksanakan secara daring atau istilahnya online ya, dan tatap muka. Tatap muka otomatis di sekolah. Tapi Ustazah belum bisa menjanjikan apakah full tatap muka atau tidak. Kami masih menunggu. Istilahnya menunggu itu memang hal yang membosankan ya. Apalagi buat cewek-cewek nih, harus ada kepastian. Oke. Jadi istilahnya karena kita suatu lembaga resmi, kita mempunyai izin dan lain-lain, diusahakan kita tetap melaksanakan tatap muka. Dengan beberapa syarat yang sudah diutarakan oleh Ustadz Arif tadi. Nah, sekarang tugas Ustazah cuma menyampaikan nanti. Apabila kita tatap muka, apa yang harus dilakukan? Tadi kalian sudah melihat bagaimana simulasi para Ustadz dan Ustazah dari mereka menunggu bis sampai nanti masuk lagi ke bis. Itu kalau kalian menggunakan transport sekolah. Jadi, usahakan ketika kalian naik bis, itu tidak ada desakan. Insya Allah kami sebisa mungkin mengatur pembagian
pembagian list ini dengan seksama supaya kalian di dalam list nyaman dan aman sesuai prinsipnya ya. Oke, sekarang apabila kalian masuk ke kurikulum ini maksudnya adalah hal-hal yang nantinya akan kita capai selama 3 tahun dalam selama kalian bersekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Istilahnya nanti kalian akan dikenalkan dengan beberapa mata pelajaran. Bisa dilihat di situ. Nah, ada PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, sangat familiar kalian ya nantinya. Kalian pasti sangat familiar dengan mata pelajaran ini. Namun mungkin yang berasal dari SD negeri, ada pelajaran bahasa Arab itu nggak ada di sana ya, nggak masalah. Kita step by step, pelan-pelan, mudah-mudahan kalian bisa. Kemudian nanti di pelajaran bahasa Inggris pun ada program yang namanya speaking. Speaking ini nanti adalah suatu program yang membuat kalian istilahnya apa sih, supaya lihai berbahasa Inggris. Di speaking nanti kalian akan diajarkan bagaimana pronunciation-nya, kemudian strukturnya bagaimana, grammarnya seperti apa, itu pelan-pelan kita belajar. Kemudian ada pelajaran tahsin dan tahfiz. Kalau dulu di SD ya, atau di sekolah lain ada istilah BTA, baca tulis Al-Quran. Nah, kalau di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kita nyebutnya mata pelajaran tahsin dan tahfiz. Ada 2 nih, ada tahsin, ada tahfiz. Seperti yang kalian tahu, bahwa sekolah kita ini mempunyai target dalam hafalan. Target-target ini tentunya kami tidak menuntut. Ada beberapa anak yang memang kurang dalam hal pelafalan, kemudian kurang bisa lah istilahnya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam program tahsin. Tahsin sini kita membenarkan bacaan dulu deh. Sekarang banyak ya orang berlomba-lomba untuk hafiz, untuk hafal Quran. Tapi bacaannya tuh nggak pas. Nah, di sekolah kita pelan-pelan. Kita memang mempunyai target. Kita harus optimis hafal berapa juz. Tapi ingat, harus ada rambu-rambu. Kita selesaikan tahsin dulu. Kita benerin dulu bacaannya. Setelah itu, pelan-pelan kita hafalkan. Nanti insya Allah di tahsin tahfiz di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini nggak kaleng-kaleng ya. Kenapa Ustazah bilang nggak kaleng-kaleng? Karena insya Allah pengajarnya pun setiap saat melakukan peningkatan, upgrade ilmu. Ada Ustadz yang hafiz 30 juz, Alhamdulillah. Ada Ustazah yang hafiz juga, Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita benar-benar ya, untuk program tahsin tahfiz ini nggak kaleng-kaleng, beneran. Niatannya memang supaya kalian benar-benar bisa menjadi hafiz dan hafizah. Tanpa kaleng-kaleng, istilahnya kaleng-kaleng ini nggak asal hafal, tapi benar bacaannya, gitu ya. Nanti di slide berikutnya Ustazah akan sampaikan bagaimana nanti aplikasinya di lapangan, di teknisnya. Nah, non-akademik ini sepertinya banyak lagi ya yang belum Ustazah tulis di sini, tapi intinya selama pandemi ini, hal yang juga menjadi catatan kami adalah peningkatan akhlak dan karakter. Makanya untuk non-akademik kami pun menyediakan waktu yang banyak. Menyediakan waktu yang banyak dalam artian nantinya ketika kalian nggak sholat duha, nggak tadarus, nggak sholat berjamaah, ini ada sedikit hadiah dalam tanda kutip ya, hadiah dari wali kelas. Beberapa wali kelas mungkin akan cerewet nantinya. Si Udin kenapa nggak sholat duha? Ayo sholat duha, bla 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 bla. Nah, ini jangan jadikan sholat duha ini menjadi sesuatu hal yang lumrah atau hal yang biasa. Tapi kita jadikan kebiasaan dan pembiasaan. Tadarusnya pun nanti ada program satu juz harus habis berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Sholat wajib kalian juga itu nanti dipantau oleh wali kelas. Jadi dari sekarang Ustazah harapkan kalian jangan istilahnya jangan nggak enak hati gitu kalau ditegur oleh wali kelas nantinya. Kalau wali kelas mengatakan atau memberi info kepada orang tua kalian, Bapak, Ibu, anak Bapak tidak melaksanakan sholat duha.
sholat wajibnya bolong-bolong, tadarusnya keteteran, kultumnya nggak ngerjakan gitu. Nah, itu jangan sakit hati. Karena prinsip kami, walaupun daring ya, walaupun tidak bertemu secara langsung, non-akademik ini juga sangat ditekankan di sekolah kita. Nah, itu perlu jadi catatan ya. Jadi kalau pada suatu saat nanti ada informasi ke orang tua tentang ini, alah ustazah nih, alah ustadz nih, jangan kayak gitu ya. Nah, satu kali, oke. Nanti kurang lebih kalian akan bertemu dengan guru PAI 1 kali per minggu. Guru PPKN 1 kali per minggu dan seterusnya. Biasa ya. Tetapi coba lihat paling bawah tuh. Ada program tahsin tahfiz 4 kali per minggu. Wow, banyak ya dibanding mata pelajaran lain. Karena ustazah yakin banyak orang pintar di Indonesia, banyak orang cerdas di Indonesia. Tapi sedikit sekali orang cerdas tapi dibarengi dengan akhlak dan ilmu agama yang baik kayak gitu. Nah, jadi harapan kami seimbang antara akademik dan imtak kalian itu seimbang. Program tahsin tahfiz seperti yang ustazah bilang tadi, ini memang program yang memang dari yayasan pun sangat didukung. Dan ustazah yakin orang tua kalian pun sangat mendukung program ini. Banyak sekali orang tua yang berbagai macam cara untuk menghafizkan dan menghafizahkan anak-anaknya. Dan kami mendukung program tersebut. Program tahsin tahfiz ini 4 kali per minggu. Nah, makanya pengalaman kami 1 tahun ke belakang, banyak anak-anak yang menghafal pulang nih, aduh hafalan pulang nih. Nah, mudahan jangan sampai ada di tahun ini. Kalau kalian menghafalnya insya Allah berkelanjutan, nggak apalah istilah direkap, dirapel, SKS, sistem kebut semalam, sistem kebut sehari. Nah, untubillah jangan sampai kayak gitu. Kalau kalian benar-benar menghafalnya tuh hari ini hafal, besok hafal, insya Allah Kak, target-target yang dibikin oleh dari tim tahsin tahfiz itu akan tercapai. Dan kami memberinya pun 4 kali per minggu nantinya. Dibanding bukan berarti akademik ini nggak penting, enggak ya. Karena dari kementerian pun itu melakukan penyederhanaan kurikulum, masa kita tidak? Intinya ini, kita tetap melaksanakan akademik, non-akademik pun itu tetap lanjut. Istilahnya separuh-separuh jalan, insya Allah. Nah, ini kelewatan ya. Kalau dilihat, nantinya ini masih belum ada sih jadwal, sudah ustazah bikinkan. Nanti kami menunggu, intinya kami tetap menunggu. Dan perubahan-perubahan nantinya ini terjadi kemungkinan setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau yang hadir di Zoom ini, kalau pada suatu saat nanti kami ada sedikit perubahan ya tiap minggu, mohon maaf, minta rela, minta halal. Karena kami pun harus mensinkronkan ya, dari atas seperti ini, dari keinginan Bapak Ibu seperti ini. Kami selalu mengedepankan semua keinginan atau semua keperluan itu tercover. Ada peraturan pemerintah seperti ini, peraturan wali kota seperti ini, Bapak Jokowi mengumumkan seperti ini. Ya, kami harus mengakomodir semua keputusan-keputusan tersebut. Kami juga melihat yayasan seperti apa, keinginan Bapak Ibu juga seperti apa. Nah, jadi kalaupun nanti ini misalkan ya, kita sudah bikin seperti ini. Kemudian minggu depan berubah lagi. Jangan sampai ada kata, aduh ustazah nih misalkan berubah pulang kayak apa nih. Kami sebisa mungkin mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan dari atas, kepentingan dari bawah. Jadi misalkan jadwal nih berubah-ubah. Ini bukan kehendak kami. Intinya kan kalau jadwal berubah juga nambah higawi istilahnya Bapak Ibu lah. Tapi insya Allah kita bekerja untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah untuk kebaikan anak Bapak Ibu. Jadi sementara ini dalam satu minggunya anak Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian akan
belajar 4 mapel. 4 mapel tiap harinya. Nah, ini saja lupa edit ya. Lupa edit untuk di hari Jumat. Nanti di mapel ketiga dan mapel keempat itu akan diisi oleh kegiatan Jumat Takwa dan kegiatan wali kelas. Nah, di kegiatan wali kelas ini nanti ngapain? Nah, di sini anak-anak Bapak Ibu bisa berkonsultasi, berdiskusi. Ini kan dari Senin sampai Jumat sudah melewati hari-hari bersama, masa-masa indah bersama. Itulah. Nggak lucu. Dari Senin sampai Jumat nanti sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah. Nah, di jam wali kelas itu nanti Bapak Ibu, ini ada di jam mapel ketiga di hari Jumat. Di sana anak Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan wali kelas. Mengeluarkan semua unek-uneknya, mengeluarkan semua kejadian-kejadian di selama 1 minggu, kira-kira solusinya seperti apa? Atau nggak ada masalah, ya berbagi ceritalah dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi tujuannya adalah kita mengevaluasi. Nah, hasil dari evaluasi wali kelas tersebut nanti akan disampaikan di rapat bulanan Dewan Guru. Jadi kita dari bawah, dari siswa seperti apa, dari Bapak Ibu seperti apa, ke wali kelas. Wali kelas tentunya menyampaikan ke kepala sekolah dan dewan guru yang lain di rapat bulanan. Nah, jadi intinya semua yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini dari siswa dan untuk siswa, dari anak-anak untuk anak-anak. Jadi intinya mudah-mudahan yang kami programkan ini terlaksana dengan baik. Nah, di jam keempat, mapel keempat, ini di hari Jumat, ini khusus ya nanti apakah laki-laki sholat Jumat lagi, sholat Jumat. Kemudian untuk perempuan biasanya kami mengadakan kajian Islami yang dibimbing oleh Ustazah Hajah Munirah, insya Allah. Nah, di hari Senin jam pertama itu kita upacara. Upacaranya seperti apa Ustazah? Nah, untuk sementara dulu itu kami melaksanakan virtual. Nanti apakah di hari Senin ini apakah bisa separuh virtual, separuh tidak, Allahu a'lam. Intinya menunggu. Hai, ada coretan itu. Dan coret-coret lah. Nah, kemudian, ini dia. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, misal nih, nanti secara teknis nama-namanya akan disampaikan setelah ini oleh Ustadz Nasrullah. Ustazah cuma menyampaikan secara umum. Nah, jadi bagaimana Ustazah? Nanti sip anak kami seperti apa? Anak kami turun hari apa? Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, nanti sesuai dengan anjuran dari Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, juga dari Kementerian dan amanat Bapak Jokowi. Kemarin tuh kan booming tuh ada berita Jokowi cuma mengizinkan 2 hari per minggu gitu ya. Nah, kami mengakomodir semuanya. Kami bikin seperti ini. Ini simulasi di satu kelas ya. Simulasi di satu kelas. Misalkan kelas 7A. Di kelas 7A misalkan ada 26 siswa seluruhnya ya yang bersedia tatap muka. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin sudah dikasih kuesioner ya oleh pihak sekolah dan itu diisikan ya. Nah, di situ kami dapat datanya dari situ. Anak-anak Bapak Ibu yang mau melaksanakan pertemuan tatap muka di sekolah itu siapa saja? Kami rekap. Dari situ misalkan ada 26 siswa. Maka 26 siswa ini akan kami bagi menjadi 3 shift. Shift A, shift B, dan shift C. Nah, nantinya setiap shift ini mendapatkan sekitar 2 hari tiap minggunya. Misalkan nih ya, minggu ini shift A hari Senin dan Selasa. Shift B-nya hari Rabu dan Kamis. Shift C bagaimana Ustazah? Kan sisa 1 hari itu. Ya ke Senin, Bu, Pak. Jadi shift C nanti dapatnya hari Jumat dan hari Senin. Kembali lagi ke shift A, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis, Jumat, shift B. Begitu seterusnya. Nah, kenapa kami memilih opsi ini?
supaya setiap mapel ini nantinya setiap mata pelajaran akan ketemu sama anak-anak setelah perputaran. Jadi berputar, nanti ketemu. Nah, hari ini karena anak-anak yang udah jatahnya 2 hari per minggu. Nah, kami bikinlah sistem seperti ini. Begitu juga dengan kelas 8 nanti, kelas 9 nanti seperti itu. Ustazah, bagaimana dengan anak ulun yang mintanya daring aja? Kan ada nih di antara Bapak Ibu yang mintanya anaknya daring aja, nggak mengizinkan untuk PTM. Itu tetap kami layani. Bagaimana sistemnya nanti Ustazah? Tenang. Kami sudah apa ini iPhone raise hand. Kami sudah membuat beberapa opsi ya untuk anak-anak yang meminta daring. Kami juga melayani. Intinya mau daring, mau online, mau offline, mau PTM kami layani. Insya Allah kami layani dan mohon doanya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan program yang kami susun seperti ini berjalan dengan lancar. Amin. Sudah jam 9.49. Tuh ya. Tadi Ustazah mulai jam 9.30 ya. Ini 10.30. Oke, habis dari Ustazah. Ada sedikit aja ya. Nanti teknis pembagiannya di Ustadz Inas. Nah, kalau kalian bingung 1 sampai 8, 9 sampai 17 sama 18 26, ini nomor absen. Nomor absen. Nah, nantinya itu akan diisi oleh nama-nama kalian. Tenang aja, Kak. Insya Allah Ustadz Inas sudah ready, sudah siap lahir batin untuk membagi kalian. Dan setelah ini kalian akan ketemu kira-kira wali kelasnya siapa nih. Kemudian kelasnya yang mana nih, teman-temannya yang mana nih. Nah, insya Allah setelah ini kok. Ustazah Mira? Inggih, siap Ustazah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Arini Ramadhani, SSI, pemaparannya sangat luar biasa. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ustadz Nasrullah, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, dibiarin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Ustazah Mira telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan seputar berkenaan dengan wakalat kesiswaan. Alhamdulillah. Ya, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka walaupun dalam keadaan yang masih pandemi seperti ini. Kita di suasana pandemi, tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi lah paling tidak lewat virtual. Nah, pada hari ini Ulun akan menyampaikan mengumumkan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok per kelas.
pembagian kelompok per kelas dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Adapun yang kelas 7 adalah kelompok kelas yang baru. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik apa yang disampaikan. Sebelumnya izinkan ingin membagikan di sini yang pertama untuk kelas 7. Nah, untuk kelas 7 ini sebagaimana yang disampaikan di perkenalan tadi akan di wali kelasnya yaitu Ustadz Fatur Rahmi SPD. Nah, 7A jumlah siswanya ada 22 orang. Nah, 22 orang. Habis ini nanti setelah selesai kegiatan ini akan kami share. Nah, akan kami share di grup. Kemudian nanti wali kelas akan memberikan komando. Dipersilahkan bagi nama-nama yang tertera ini untuk bisa bergabung di grup tersebut. Nanti 7A siapa saja di sini dari Ahmad Hafiz, Agung Putra, Ahmad Gune sampai Felisa Denaya. Silahkan nanti memasuki grup yang kami bagikan. Nah, nanti hati-hati salah masuk grup, nanti salah masuk kelas jadinya. Nah, di sini ada 22 orang terdiri laki-laki dan perempuan, dan ini diperbolehkannya kalau kita ada PTM nantinya. Nah, mungkin nanti akan kami bagikan kembali hari ini secara umum dulu. Nah, keseluruhan dari 7A ini di wali kelasnya yaitu Ustadz Fatur Rahmi SPD. Insyaallah nanti akan kami bagikan nanti bisa dilihat secara langsung. Kemudian yang kedua kelas 7B. Ini yang akan menjadi wali kelasnya yaitu Ustadzah Ajija Miratul Hayati SPD. Nah, jumlah siswanya dan siswinya ada 23 orang. Dari Anissa Naila Putri, Galuh Khairun Nisa sampai Nur Azizah. Nah, sama seperti yang sudah disampaikan tadi, nanti akan kita bagi juga menjadi 3 shift. Silahkan nanti dilihat, disimak di grup, cari mana yang kelas 7B Ustadzah Ajija Miratul Hayati, silahkan masuk di tautan grup tersebut. Kemudian yang berikutnya, kelas 7C. Nah, wali kelasnya nanti Ustadz Abdul Muhsi. Nah, jadi total siswa-siswinya ada 22 orang. Nah, dari Muhammad Radit Justisia, Muhammad Raihan, Muhammad Ridho Firmansyah, Muhammad Yadanto, sampai nanti dari siswi Jainab Khairun Nisa. Nah, silakan dicek nanti namanya di kelompok yang mana, dan akan masuk di tautan grup di kelas 7C Ustadz Abdul Muhsi, sesuai nama yang tertera. Kemudian yang berikutnya kelas 8A. Nah, ini yang kemarin yang dari kelas 7. Nah, dari kelas 7 masuk naik ke kelas 8. Nah, adapun untuk pengelompokan di sini, ini secara Ustadz mendapatkan rekomendasi dari wali kelas maupun dari wali siswanya bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi acuan kami mengelompokkan siswa-siswi untuk yang kelas 7 naik ke kelas 8 dan kelas 8 naik ke kelas 9. Nah, ini berdasarkan masukan dari kawan-kawan semua. Kemudian di sini juga kami menyebar dari segi prestasinya. Jadi tidak hanya ternumpuk di 8A saja, semua tidak. Nah, itu merata nanti. Nah, semuanya merata, baik 8A, 8B, 8C, 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 8D sampai seterusnya kelas 9, semua merata untuk 10 besarnya menyebar dari semua kelas. Nah, tidak hanya melulu misalnya di 8A saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari untuk 8A ini wali kelasnya baru. Nah, baru di semester ini menjabat wali kelas yaitu Ustadzah Raudah MPD. Siswa ada jumlahnya ada 26 orang,
dari Atipa Rifi Maiza sampai Bunga Melati. Bunga mungkin ini ya. Nah, jadi ada 26 orang dan ini nanti akan kita bagi menjadi 3 shift juga. Nah, 3 kelompok. Nah, jadi nanti insya Allah itu kita ada perkembangan per kelompok yang akan kita bagikan. Lanjut berikutnya kelas 8B. Nah, yang akan menjadi wali kelas yaitu Ustadz Haji Ahmad Jaini LC SPDI. Nah, ini juga di semester ini mulai menjabat sebagai wali kelas yang sebelumnya Ustadz Amir, nah sekarang digantikan oleh Ustadz Haji Ahmad Jaini LC SPDI. Nah, adapun yang menjadi siswa-siswi di kelas 8B ada 26 orang. Nah, dari Abid Al-Fikri, Ahmad Rija Rashid, Anindita, Naura, dan Umaya, Aufa Putri, dan sampai nanti Wulan Aulia Restika Putri. Nah, ini siswi pindahan dari sekolah lain masuk di sekolah kita. Nah, jadi nanti bisa dicek namanya di sebelumnya. Jadi ini statusnya ini masih wali kelas yang lama, kan setelah ini nanti kita bikin wali kelas yang baru dan kelas yang baru. Kita lanjut berikutnya kelas 8C. Nah, yang akan menjadi wali kelas adalah Ustadzah Siti Saidah SPD. Nah, jumlah siswanya ada 26 orang. Nah, dari Ahmad Nurwais, Ahmad Rija Rashid, Anissa Maulida, Dewi Indra Wahyuni, sampai Yusa Kamil. Nah, Yusa Kamil. Nah, jadi nanti ini juga akan kita bagi menjadi 3 shift. Nah, bisa dicek nanti namanya, kalau sudah ketemu di kelas yang mana, silahkan langsung masuk ke tautan grup yang kami bagikan. Yang berikutnya, kelas 8D, yaitu Ustadzah Rara Paujiatur Rizki. Yang sebelumnya beliau ini di kelas 7 sebagai wali kelas. Nah, sekarang menjabat wali kelas di kelas 8D. Nah, mungkin nanti juga ada ketemu dengan muridnya yang lama di sini. Nah, jumlah siswanya ada 26 orang. Dari Aga Nararya, kemudian Ahmad Umar Rizki, Andra Pedrosa, kemudian Anissa Nabila Buaida, sampai Julfikar Bara Erlangga. Nah, jadi totalnya ada 26 orang. Nah, nanti bisa dicek nama-namanya di grup yang kita bagi, filenya akan kita bagikan di grup dan silahkan masuk ke tautan grup yang kita bikin. Sekarang lanjut ke kelas 9. Nah, kelas 9A. Ini dari wali kelasnya adalah Ustadzah Nurhayati Indah Lestari. Total siswa-siswinya ada 26 orang. Nah, jadi dari Abdel Alfarel, Ahmad Najib Akmal, Alisa Nadifa, Anjeli, Fasa, Rizkia, Diana Putri Aulia, sampai Skorpia Arta Mulia. Nah, silahkan nanti dicek namanya masing-masing. Kita lanjutkan ke kelas 9B. Nah, kelas 9B ini adalah Ustadzah Mardikayah. Nah, Ustadzah Mardikayah. Total siswa-siswinya ada 26 orang. Dari Ahmad Fajar Agusta, Aisyah Ramadhani Nur Arif, Aisyah Amalia, dan sampai Raisya Nabila. Nah, jadi ada 26 orang. Sekarang berikutnya kelas 9C. Nah, yang akan menjadi wali kelas adalah Ustadzah Erni Herawati. Nah, jumlah siswa-siswinya ada 27 orang. Dari Adinda Maulidia Wijaya, Agdadu Rafail, Ahmad Nabil Rizki, Ahmad Robiul, sampai Julaikha Nabila Az-Zahra. Nah, jadi bisa dicek nanti namanya. Di grup akan kita bagikan. Dan terakhir, kelas 9D, ya wali kelasnya itu Ustadzah Mirawati SPD.
Jumlah siswa-siswinya ada 27 orang. Nah, dari Ahmad Dika Prizi, Rida Watfan Amrullah, Muhammad Al-Faiz, Rafi Zaidan, hingga Najwa Putri Hennasya. Nah, jadi total ada 27 orang. Nah, jadi selesai untuk keseluruhan pembagian kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, habis ini setelah nanti penyampaian dari Nun selaku Wakasek kesiswaan, insyaallah wali kelas yang akan membimbing. Nah, adapun teknisnya nanti kita akan membagikan daftar nama ini dan lihat di bawahnya nanti ada tautan grup. Setiap ada daftar nama, di bawahnya ada tautan grup. Nah, jadi dilihat betul-betul tautan grupnya betul tidak. Misalnya namanya ternyata ada di 7A. Nah, lihat cek betul-betul dulu tautan grupnya betul tidak itu 7A. Nah, jangan sampai nanti salah masuk. Nah, salah masuk kelas. Nah, nanti malah jadinya bingung nanti. Nah, jadi cek betul-betul tautan grupnya sesuai nama yang tertera, di mana nama bagian pian letaknya, misalnya di 7B, berarti tautan grupnya cari yang 7B. Dan seterusnya. Nah, ini untuk pembagian kelas. Adapun di sini sudah ada yang kemarin mengisi ketentuan yang PTM maupun daring. Nah, ini juga menjadi patokan kita di sini. Jadi dari setiap kelas ini rata-rata yang mengikuti di kuesioner kemarin PTM atau daring, kita rata-ratakan sekitar 20 orang yang PTM, sisanya ada sekitar 6 orang yang daring. Nah, yang menentukan daring. Jadi nanti pembagiannya nanti akan kita bagi persip. Nah, itu kita sambil menunggu perkembangan juga nanti seperti apa pembagian kelompoknya. Nah, kita akan upayakan nanti porsinya kurang lebih sama baik laki-laki maupun perempuannya untuk memudahkan nanti ketika PTM, mudah-mudahan. Ya, untuk ini untuk ketentuan pembagian kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah. Mudah-mudahan untuk pembagian kelas cukup jelas apa yang sudah Nun sampaikan. Adapun tentang tata tertib sekolah, nah di sekolah kita sama halnya dengan sekolah-sekolah yang lain, kita ada tentunya setiap sekolah memberlakukan aturan atau tata tertib. Nah, tujuannya apa? Tata tertib ini ada karena mendisiplinkan diri kita masing-masing sesuai dengan ketentuan. Nah, harus ada rambu-rambu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita langgar. Nah, agar ya berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan di pembelajaran kita itu. Mohon maaf, Ulun mau membagikan men-share dulu tatib yang ada. Sebentar mencarikan tatibnya. Nah, di sekolah kita ini memberlakukan untuk tata tertib, mungkin bagi yang kelas 8 dan kelas 9 sekarang itu sudah memahami betul-betul aturan-aturan yang ada di sekolah kita, baik dari kedatangan sampai nanti pulang kembali. Nah, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang pertama, aturan tata tertib di sekolah kita itu menggunakan sistem poin. Nah, ada sistem poin ketika melanggar kesalahan. Nah, sistem poin ini berlaku ada kategori ringan, ada kategori sedang, ada kategori berat, ada kategori berat sekali. Nah, tergantung pelanggarannya. Kalau itu kategori berat sekali, itu sampai bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, contohnya, misal
bertato. Kemudian bertato itu kan sangat dilarang di dalam agama kita. Nah, bertato ini sangat dilarang, tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian yang berikutnya juga tidak diperbolehkan berpacaran. Nah, ini juga sangat dilarang dalam agama kita. Nah, jadi ketika kedapatan berpacaran, maka itu bisa langsung diberhentikan karena termasuk pelanggaran yang sangat berat. Adapun kalaunya pelanggaran yang sifatnya akhlak, yang sifatnya hal-hal yang tidak baik dari segi perbuatan, itu nanti kategorinya berbeda-beda. Ada yang ditegur, ada yang kemudian diskorsing. Nah, yang lumayan berat misalnya berkelahi. Nah, itu nanti bisa menyebabkan skorsing untuk tidak masuk ke sekolah atau tidak mengikuti pembelajaran sebagai efek nanti supaya ada perbaikan ke depannya. Nah, seperti itu. Ya. Untuk ketentuan kita selama pandemi ini, nah nanti sebagaimana yang sudah tadi dicuplikan yang bagian pian lihat, nah kita tentunya memberlakukan protokol kesehatan, baik itu dari bis, kemudian sampai nanti pulang kembali. Nah, mudah-mudahan bisa mentaati protokol kesehatan tersebut. Nah, dan juga sekolah tidak, bagi yang baru khususnya, sekolah tidak memperbolehkan adanya HP yang sifatnya HP Android. Nah, itu sekolah. Jadi HP itu diperbolehkan, namun hanya smartphone biasa, HP yang hanya bisa telepon dan SMS, bukan smartphone yang sifatnya Android. Nah, jadi nanti mohon diperhatikan itu. Bentar, belum coba carikan, bagikan dulu. Ya. Bisa dilihat di sini. Ulun coba buka sedikit tentang tata tertib sekolah kita. Tata tertib peraturan sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, ini setiap siswa yang melanggar tadi sebagaimana yang disebutkan akan mendapatkan black point tergantung pelanggarannya. Ada sifatnya ketika melanggar black point, namun nanti juga ada sifatnya mendapatkan white point ketika siswa tersebut berprestasi. Kita jenis dan prosedur penindakan pelanggaran tata tertib. Kalau sifatnya pelanggaran ringan, maka peringatan langsung dan mendapatkan black point oleh wali kelas atau guru bersangkutan. Pelanggaran sedang, black point tertulis. Kemudian pelanggaran berat, pembinaan, pemanggilan orang tua dan skorsing. Pelanggaran sangat berat, maka siswa-siswi tidak akan naik kelas. Pelanggaran berat sekali ini akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi ini agar bisa diperhatikan betul-betul. Adapun ketentuan pelanggaran ada dari segi kerajinan, kemudian pelanggaran dari segi kerapian, kemudian kedisiplinan, ibadah dan keagamaan, dan elektronik. Nah, ini ada yang berwarna kuning, ini yang tidak Ustadz bacakan secara rinci, nanti bisa dilihat, akan Ustadz share juga. Nah, di antaranya membolos pada saat kegiatan sekolah aktif. Nah, membolos di sini mungkin kita memang terbataslah ruang ketika
itu sifatnya daring. Nah, sifat daring ini kita punya dari belakang. Nah, mohon nanti kita akan juga koordinasi, minta bantuan dengan orang tua, berperan aktif bantu, karena ada semester kemarin beberapa siswa-siswi kita yang sabar tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan nanti semester berikutnya, nah tahun ajaran ini tidak terulang lagi seperti itu. Tidak mengikuti upacara, mengikuti ekskul, untuk ekskul kita belum lah. Nah, jadi ini hal-hal kegiatan yang sifatnya dari segi kerajinan. Kemudian dari segi kerapian. Nah, nanti kan kita ada PTM, nanti lebih terlihat lagi ketika tidak rapi atau tidak sesuai dengan ketentuan pakaian. Baik itu ikat pinggang, kaos kaki, sepatu hitam, nah memakai celana berbentuk pensil. Nah, ini juga hal-hal yang tidak diperbolehkan dari segi berpakaian. Nah, rambut. Nah, ini rambut hati-hati, Ustadz lihat selama semester kemarin, nah tidak masuk, lalu banyak yang rambutnya sangat panjang malah. Nah, ketentuannya untuk rambut untuk laki-laki mohon diperhatikan, kita hanya sebatas boleh lebih. Nah, di luar itu nanti akan kita, mohon maaf, akan kita potong. Nah, akan kita potong. Jadi nanti jangan kaget ketika PTM bisa ke sekolah, lalu pulangnya ternyata rambutnya sudah terpotong. Nah, mohon maaf, itu sudah menjadi ketentuan dan tata tertib sekolah. Mohon nanti ketika PTM maupun tidak, nanti rambutnya mohon dirapikan, jangan sampai melebihi alis. Mencat rambut juga tidak boleh, tidak menutup aurat, pakaian ketat dan transparan. Nah, ini yang tadi saya bilang bertato. Nah, bertato ini sangat dilarang dalam agama, juga menyebabkan nanti tidak sahnya melakukan ibadah. Nah, jadi hati-hati, mohon jangan sampai bertato, kalau nanti terlihat atau diketahui pihak sekolah akan dikeluarkan secara langsung. Dari segi kedisiplinan, sikap dan perilaku, nah ini kita mengedepankan akhlak juga. Kata-katanya mohon dijaga, tidak berkata-kata kasar, kemudian tidak berkelahi, mengotori, mencuri, merusak fasilitas yayasan dan lainnya. Ini dari segi komponen kedisiplinan, sikap dan perilaku. Kemudian juga tentang komponen ibadah dan keagamaan. Kita mengedepankan di sini muamalah, mohon maaf, kita mengedepankan ibadah amaliyah secara langsung, itu sholat duha, sholat berjamaah. Nah, nanti ketentuan di mana ketika di musala, mohon tidak terlambat, tidak mengganggu teman, ribut dan gaduh dan sebagainya. Ini juga ada ketentuan hal yang menyebabkan dia melanggar dan mendapatkan poin. Nah, black point. Kemudian dari segi elektronik, nah ini juga yang mana yang sudah disebutkan tadi, bagian pian tidak diperbolehkan membawa HP smartphone. Ini akan disimpan dan disita pihak sekolah. Disimpan dulu, masih melakukan, akan disita dan menjadi kepemilikan sekolah. Nah, kemudian tidak meletakkan HP sesuai ketentuan. Ini berarti boleh dalam artian HP yang sifatnya bukan smartphone, hanya bisa SMS dan telepon saja. Membawa alat elektronik seperti multiplier dan kamera dan sebagainya itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin guru bidang ataupun wali kelas dengan ketentuan keperluan pembelajaran. Nah, ini ketentuan hal-hal yang sifatnya melanggar. Ketentuan khusus. Nah, kemudian dari black point ada white point. Nah, jadi white point ini yang kalian kejar. Menjadi juara kelas, peringkat kelas, kemudian juara dalam lomba-lomba, baik di tingkat kecamatan, kota, dan seterusnya. Kemudian aktif dengan sebagai ketua dan kepengurusan OSIS. Ini nanti ada white point. Nah, white point ini sifatnya positif. Nah, mudah-mudahan dari tata tertib yang diberlakukan sekolah, semua bisa menuju ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, dan sesuai visi misi sekolah kita, bukan cuma dari segi keilmuan, tapi juga hal ibadah, kemudian juga dalam hal rutinitas kegiatannya bersifat semuanya positif. Nah, itu harapan kita semua.
Nah, jadi adapun tadi yang sebagaimana sudah disampaikan bidang kurikulum, kita ada rutinitas yang bisa menjadi pembiasaan bagian pian. Nah, jadi baik dari segi apa tadi tadarus Al-Qur'annya, kemudian salat duhanya, bagi yang kelas 8, kelas 9 itu pihak sekolah itu sudah menjadi amaliyahnya setiap hari. Nah, bahkan kemarin kita di bulan Ramadan ada yang sudah khatam 2 kali khatam dalam 1 bulan. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, mudah-mudahan bisa diteruskan juga di luar bulan Ramadan. Dan begitupun ibadahnya. Penyampaian dari Ulun insyaallah ini cukup. Tadi sudah pembagian kelas. Insyaallah habis ini akan langsung nanti ditindaklanjuti oleh wali kelasnya masing-masing dan akan kita share nanti daftar namanya tadi beserta tautan grupnya. Nah, beserta tautan grupnya. Nah, mungkin untuk yang kelas 7 nanti lewat jalur grup yang sudah dibuat oleh Ustazah Mira. Adapun yang kelas 8 dan kelas 9 itu lewat grup yang lama nanti, tautan grupnya dibagikan. Nah, lewat grup yang lama nanti di sana dengan jelas namanya, daftar nama dan juga tautan grupnya. Sekali lagi ingat jangan sampai salah masuk tautan grup, nanti salah kamar. Nah, salah kamar, wali kelasnya beda, teman-temannya juga beda. Nah, mungkin itu dari Ulun selaku Wakasek Kesiswaan. Mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Ustadz Nasrullah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk acara selanjutnya itu doa yang juga kami mintakan kepada hormat kepada Ustadz Nasrullah untuk memimpin doa dan kegiatan. Kalau dimakan, rapid taguk. Bu, enggak banyak Alhamdulillah kita berada di penghujung kegiatan. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tajratan tawri arhamar rahimin. Allahumma lana abwabal khair wa abwabur rahmah wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf, mungkin nanti ketika nama-nama yang kami bagikan ada yang mungkin ketinggalan namanya di pembagian kelas, nanti bisa koordinasi dengan wali kelasnya. Nah, dengan wali kelasnya nanti bisa kami cek kembali mungkin salah posisi atau di mana nanti. Ya, mungkin itu aja. Makasih. Iya, terima kasih banyak. Jadi nanti stay tune aja di grup masing-masing. Jika nanti ada tautan grup, silakan masuk dan jangan sampai salah kelas ya. Jadi kalian lihat baik-baik nama kalian berada di kelas mana. Oke? Ini sambil kami proses, kita tunggu dengan sabar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita pada hari ini secara virtual berjalan dengan sangat lancar. Insya Allah ini akan menjadi manfaat bagi kita semua, diridhoi Allah juga, insya Allah. Ulun tutup. I'm so sorry for every my single mistake. Hopefully we can meet another occasion and different situation. Akhir kalam, ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat